Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah masih sayang kita semua, memberikan nikmat yang cukup banyak kepada kita semua. Hari ini hari yang ke-23 kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah masih bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk menyempurnakan sholat subuh berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap diberikan kesehatan yang prima di tengah wabah Covid yang semakin merebak dan meningkat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan sampai akhirnya nanti dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tausiah singkat pada subuh yang mulia ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menjadi orang soleh? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan masyarakat kita masih melokalisasi kesolehan itu. Soleh itu di bulan suci Ramadan. Salat subuh berjamaah, salat tarawih, salat sunan. Kemudian di kampung ada santunan anak yatim. Lalu habis Ramadan, apakah kesolehan itu masih tetap ataupun kemudian hilang? Seperti santunan untuk anak yatim, seakan-akan anak yatim itu hanya ada dalam bulan suci Ramadan, disantuni. Setelah Ramadan berlalu, tidak ada lagi program santunan untuk anak-anak kita di bulan Sya'bankah ataupun Syawalkah, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu para sahabat goncang. Dalam rekaman sejarah, Umar bin Khattab datang ke tengah-tengah para sahabat mengatakan, siapa yang menyatakan Muhammad telah wafat, aku tebas lehernya dengan pedang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar masuk ke dalam rumah Rasulullah, melihat tubuh Rasulullah yang terbaring sudah kaku, dia pastikan sudah meninggal dunia. Maka kemudian beliau keluar dan mengatakan kepada kaum muslimin, para sahabat yang sudah berkumpul, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammad itu adalah seorang rasul sebagaimana rasul-rasul sebelumnya. Dia juga meninggal dunia. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal dunia. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggal dunia. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada di antara sahabat sendiri itu sangat dipengaruhi oleh kehadiran Rasulullah SAW, sehingga kemudian mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi ada di antara kemudian dari mereka yang goncang imannya, akhirnya kemudian mereka termasuk orang-orang yang murtad, tidak mau membayar zakat karena menganggap zakat itu untuk Muhammad, akhirnya diperangi oleh Abu Bakar. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kesolehan kita dibatasi oleh sesuatu, karena pengabdian kita yang terbaik adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada dua ayat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang penyesalan orang-orang yang ketika dia sudah meninggal dunia minta sama Allah dikembalikan lagi ke dunia, ditanya sama Allah, untuk apa? Aku ingin menjadi orang yang soleh. Pertama di dalam surah As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Walau tara idzil mujrimuna, hendaknya engkau melihat orang-orang yang mujrim melakukan maksiat. Mereka menundukkan pandangan wajahnya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana absarna, ya Allah, kami sekarang sudah lihat. Jadi sudah dilihat, ini neraka, ini surga, ini nikmat, ini laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasami'na, jadi panca indera mereka bekerja. Lalu mereka mengatakan, kami yakin sekarang ya Allah,
farji'na na'mal salihah. Kembalikan kami ke dunia, kami ingin melakukan amal soleh. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang ini menyesal lalu minta sama Allah untuk dikembalikan kembali menjadi orang soleh. Satu lagi di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tihadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah katakan, infakkanlah harta yang telah direzekikan kepada kamu sebelum kematian itu datang. Lalu kemudian ketika kematian itu datang, nah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tunda sedikit kematian kami. Pertanyaannya, untuk apa dia minta kepada Allah supaya ditunda? Fa asaddaqa wa aku minas sholihin, aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang soleh. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi menjadi orang soleh, berbuat sedekah itu kemudian akan memberikan kebahagiaan kita di dunia maupun nantinya di akhirat. Dalam firman yang lain misalnya Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal soleh dibingkai oleh keimanan, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti di yaumil qiyamah Allah akan memberikan dengan pembalasan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita harus menjadi orang soleh? Minimum ada 3. Kenapa kita harus menjadi orang soleh? Pertama, tuntutan keimanan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini menyembah Allah bukan menyembah Ramadan. Karena kita menyembah Allah, Allah ada di bulan suci Ramadan, Allah ada di luar bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kebaikan kita jangan bertahan sampai di sini saja. Kita bangun untuk melakukan tahajud, Masya Allah, bagi mereka pemburu surga. Ini malam-malam yang sangat nikmat. Malam 23, 24, 25. Ini adalah malam-malam mereka menangis, meminta ampun kepada Allah. Mereka beriktikaf. Karena Ramadan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibarat kita ngecas baterai. Baterai kita sudah low bed, sudah turun ya. Kenapa? Sudah dipakai selama 11 bulan. Gitulah kira-kira. Lalu kemudian masuk bulan suci Ramadan, ini kita sedang ngecas. Ngecasnya itu bukan dengan charger biasa, tapi fast charging. Charger yang cepat, sekali isi ya 15 menit full itu baterai kita untuk kita gunakan untuk beberapa jam kemudian. Nah, Ramadan seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini fast charging, yaitu cas keimanan yang begitu kuat, yang begitu cepat, karena Allah lipat gandakan pahalanya. Sedekah pahalanya sampai 700, sunat jadi wajib pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang wajib sampai 70 dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang mengisi ruhiyah kita untuk menghadapi kehidupan pasca Ramadan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita perlu menata hati kita, membuat komitmen dengan diri kita, mulai hari ini semua kebaikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan akan aku pertahankan untuk kehidupan pasca Ramadan sampai kemudian ketemu dengan Ramadan. Jadi pas Ramadan ini tinggi udah, masuk ke bulan Syawal mungkin akan turun sedikit. Banyak kegiatan, tidak sempat lagi kita berzikir, kurang baca Quran. Ketemu Ramadan yang akan datang, naik lagi dia, Masya Allah. Jadi Ramadan ini Bapak Ibu yang berbahagia adalah untuk mengecas keimanan kita. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus menjadi orang soleh? Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita terlalu banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita enggak usah bicara masalah harta, karena harta itu nikmatnya paling kecil, Pak. Rezeki yang paling sederhana itu yang diberikan oleh Allah adalah harta. Rezeki yang paling tinggi kedudukannya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah al-afiyah, kesehatan. Sekarang kita punya harta banyak, punya deposito, punya rumah, punya mobil, punya emas, tapi Allah ambil sakit, Allah ambil jiwa kita, kita dibuat sakit. Kira-kira ada manfaat enggak harta tersebut? Enggak ada, Pak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah itu, kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Sampai ada seorang sahabat di masa Umar bin Khattab, dia itu melakukan tawaf, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Biasanya kalau orang tawaf itu doanya banyak, Pak. Putaran pertama, ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang masuk ke dalam surga. Putaran kedua, doanya ya Allah jadikanlah istri dan anak-anakku keluarga yang soleh, anakku membanggakan diriku, tambah rezeki. Yang ketiga, yang keempat, banyak doanya.
Kalau orang politik, ya Allah jadikanlah aku anggota dewan lagi ke depan. Nah, gitulah doanya banyak. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, pemuda ini doanya hanya satu. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Jadi semua putaran itu, ya Allah jadikanlah aku dari golongan sedikit. Didengar sama Umar. Ya, sehingga pakai ibu doa bejit golongan yang sedikit. Bukankah semua kita ingin yang rame-rame, Pak? Kalau rame-rame keren. Banyak berarti yang suka. Ditunggu sama Umar bin Khattab, setelah dia selesai tawaf ditanya sama Umar, "Kenapa engkau ingin menjadi golongan yang sedikit?" Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata pemuda ini? Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Sedikit sekali orang yang bersyukur, dan aku ingin menjadi orang yang sedikit itu yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Contoh sederhana, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya dapat informasi dari para dokter, para medis, itu kalau orang kena Covid, Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia sesak nafas, ya harus dibantu dengan tabung alat bantu pernafasan, pakai oksigen. Itu kalau tabungnya yang besar itu, Pak, yang paling besar. Nah, saya dapatnya dari Kepala Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, cerita beliau, itu habis dalam waktu 2 jam, Pak. Kalau lagi sesak 2 jam, kenapa? Tekanannya perlu tinggi. Akhirnya itu buat tabung yang besar itu habis dalam waktu 2 jam. Kalau dipakai untuk yang normal biasa sakitnya, itu 1 minggu, Pak. Nah, sekarang kita duduk di masjid ini, kita bisa bernafas dengan mudah. Oksigen kita hirup. Ada kita bayar? Nikmat, Pak. Karena nikmat yang Allah curahkan ini menjadikan kita orang yang bersyukur, memastikan diri kita untuk tetap soleh, karena nikmat Allah itu selalu diberikan kepada kita. Nanti bisa juga Bapak baca vlognya Dahlan Iskan. Saya sering juga kadang-kadang membuka vlog Dahlan Iskan. Banyak tulisan-tulisannya yang cukup menarik di situ. Salah satunya dia cerita tentang operasi dia di Cina, operasi pembuluh darahnya yang dipotong, lalu disambung kembali. Itu yang dipotong itu 1,5 meter, Pak. Harga operasinya itu 500 juta di Cina. Berarti kalau 1 meter hampir 1 miliar. Berapa panjang pembuluh darah dalam tubuh kita? Hampir 1 kilo, Pak. Kalau diluruskan pembuluh darah kita. Berapa sudah investasi Allah yang ditanamkan ke dalam tubuh kita, dan berapa mahalnya nikmat kesehatan yang Allah berikan. Itu saja sebenarnya sudah cukup untuk menjadikan diri kita orang yang baik setiap masa, taat setiap waktu, sepanjang usia kita sampai Allah mencabut nyawa kita. Banyak nikmat yang Allah berikan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa kita harus menjadi orang soleh? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menjadi orang soleh itu menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Karena itulah garansi oleh Allah, man amila shalihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dia lakukan karena Allah. Jadi kalau dia lakukan karena Allah, dalam bulan puasa dia soleh, di luar bulan puasa dia soleh. Di kantor dia soleh, ada bosnya, nggak ada bos dia tetap soleh. Kenapa? Karena Allah. Aku melakukan ini untuk mendapatkan cinta dari Allah. Maka kemudian Allah katakan, falanuhyiyannahu, kami bersumpah akan kami berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf terkadang banyak orang yang menganggap kita baik dan menghormati kita itu ketika kita punya jabatan, Pak. Kemana-mana kita pergi, ditabik kita, dibuka pintunya, dihormati, apa yang kita suruh langsung dibuat karena ada jabatan. Lalu coba lihat kalau jabatan itu tidak ada lagi pada diri kita, pertanyaan sederhana, apakah mereka masih mau membantu kita? Sangat tergantung sejauh mana kesalihan yang kita sebar ketika kita mempunyai jabatan tersebut. Saya kasih contoh lain, Bapak. Ketika almarhum B.J. Habibie meninggal dunia, ini saya ulang-ulang dalam beberapa pertemuan sebenarnya. Adakah keluarga B.J. Habibie, misalnya Ilham Habibie anaknya itu menelpon pengurus Masjid Raya meminta supaya melakukan sholat jenazah gaib untuk B.J. Habibie? Tidak ada, Pak. Tapi pertanyaannya, kenapa di beberapa masjid di Banda Aceh ini itu melakukan sholat jenazah gaib kepada beliau? Karena kita merasakan kebaikan beliau, bukan hanya kebaikan yang kita rasakan secara nasional, tapi juga internasional. Sampai anak kita pun kadang-kadang ada di antara jamaah menamakan anaknya Habibie, berharap Subenji Habibie. Ada anak-anak yang kemudian
ditanamkan semangat untuk menjadi seperti B.J. Habibie. Kenapa? Karena torehan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu menginspirasi banyak orang. Maka ketika dia meninggal dunia, banyak orang yang kemudian menyedekahkan salat ghaib, walaupun mereka tidak pernah berjumpa sama beliau, walaupun beliau tidak pernah menyapa mereka. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu kita tanya pada diri kita, kira-kira kalau kita meninggal dunia, berapa orang yang akan datang menyolatkan kita? Kalau diumumkan, dia tahu dari VA grup, kampung, keluarga, ataupun persahabatan, dia berada di posisinya misalnya sedang dinas di Jakarta, dia dengar sahabatnya meninggal dunia. Pertanyaannya, maukah kemudian dia dengan kesadaran diri, dia bentangkan sajadah, dia sholat jenazah gaib sendiri? Inilah doa yang kuhantarkan terakhir untuk teman yang terbaik bersamaku selama ini. Inilah orang yang terbaik yang diambil oleh Allah, sedangkan dia sangat menginspirasi kami kita semua. Amal soleh itu dicintai oleh banyak orang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi jangan sampai nanti ketika diumumkan di kampung, innalillahi wa inna ilaihi telah meninggal si fulan. Memang orang kemudian bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi dalam hatinya alhamdulillah, udah mati dia. Dialah yang buat rusak kampung ini selama ini. Dialah yang membuat kampung kita tidak nyaman dan tidak tenang. Tapi kita jadikan diri kita ketika diumumkan, Masya Allah, orang berhenti. Set, kok meninggal beliau? Kemarin subuh baru minum kopi sama saya. Gitu kira-kira. Dia pula yang bayar. Pokoknya kalau minum kopi sama dia, nggak pernah kami sempat keluarkan uang. Dialah yang pertama keluarkan uang. Besok saya minum kopi, nggak ada lagi yang bayar. Berarti orang ingat dengan dia karena dia yang bayar kok kopi. Ada kesalehan yang ia tebar. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin tutup dengan sebuah mahfuzat. Waladatka ummuka ya abna Adam bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Ihris ala amalin takunu bi idza yabkuna haulaka dhahikan masrura. Kamu dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan menangis. Tidak ada bayi yang lahir ke dunia ini dalam keadaan tertawa, Bapak Ibu yang berbahagia. Semuanya menangis. Yang tertawa itu orang tuanya, kakeknya, bahagia melihat cucunya yang telah lahir. Ihris ala amalin takunu bihi idza. Buatlah amal soleh, yabkuna haulaka dhahikan masrura. Ketika kamu mati, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tersenyum karena bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasul, masuk ke dalam surga. Tapi orang yang ada di sekitar kita, saudara kita, kakak kita, ibu kita, tetangga kita, pengurus masjid, orang teman di kantor, semuanya menangis. Kenapa? Orang yang terbaik di kantor, yang selalu suka membantu, yang selalu memberikan nasihat, yang kami menjadikan dia sebagai rujukan. Kalau di kampung, orang yang sangat dermawan, yang setiap rapat kampung dia selalu hadir, dia memberikan ide, dia selalu ringan tangan melakukan gotong royong. Kalau di rumah, dia menjadi suami yang teladan, dia menjadi orang tua yang mengagumkan bagi anak-anaknya. Sekarang dia meninggal dunia, mereka menangisi orang soleh yang pergi. Tapi orang soleh yang pergi tersebut tertawa dan tersenyum karena dia sedang disambut oleh penduduk syurga, penduduk langit. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berada di akhir-akhir Ramadan. Mudah-mudahan kesolihan yang kita dapatkan dalam bulan suci Ramadan ini bisa kita pertahankan. Terus sudah selesaikan Ramadan, kita pertahankan untuk 11 bulan sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Kita soleh secara pribadi, soleh sepanjang masa, soleh sepanjang hayat, sampai Allah mencabut nyawa kita. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.